Halo Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh energi. Senang sekali saya bisa kembali menemani Bapak Ibu di channel ini, tempat kita berbagi berbagai tips sederhana agar tubuh tetap bugar di usia berapapun. Sekarang, saya mau tanya dulu nih, apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal ini? Sudah sarapan pagi, tapi tidak lama setelah itu justru merasa mengantuk, lemas, bahkan ingin rebahan lagi? Padahal, sarapan seharusnya memberi tenaga supaya kita bisa beraktivitas dengan lebih segar. Nah, kalau ternyata setelah makan justru mengantuk, berarti ada sesuatu yang salah dengan pola sarapan kita. Banyak orang mengira yang penting perut kenyang dulu, tapi tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, gula darah bisa naik turun dengan cepat, tubuh jadi tidak stabil, dan akhirnya rasa kantuk datang lebih cepat. Apalagi bagi Bapak Ibu lansia, tubuh butuh makanan yang tepat agar tetap bertenaga, bukan malah cepat lelah. Nah, kabar baiknya, hari ini kita akan membahas bersama tentang makanan sarapan yang bisa menambah energi dan mencegah kantuk di pagi hari. Kita akan lihat mana yang sebaiknya dihindari, dan mana yang justru baik untuk membuat tubuh terasa segar lebih lama. Saya juga akan bagikan resep praktis, tips konsumsi, sampai alternatif lokal yang mudah ditemukan. Jadi, jangan lewatkan sampai akhir ya. Kalau boleh tahu, biasanya Bapak Ibu sarapan apa setiap pagi? Silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Mari kita mulai pembahasan menarik ini bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Kenapa sih sarapan itu penting? Banyak orang menganggap sarapan hanyalah soal mengisi perut supaya tidak lapar, padahal kenyataannya jauh lebih dari itu. Sarapan adalah bahan bakar utama tubuh setelah kita tidur semalaman. Selama tidur, tubuh tetap bekerja, jantung berdetak, otak tetap aktif, dan organ dalam terus melakukan fungsinya. Itu artinya, ketika bangun pagi, cadangan energi tubuh sudah mulai berkurang. Disinilah sarapan berperan besar. Sarapan yang tepat bisa membantu menjaga energi sepanjang hari, meningkatkan konsentrasi, serta mendukung metabolisme tubuh supaya tetap lancar. Dengan energi yang stabil, kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, bekerja, atau sekadar bercengkerama dengan cucu tanpa cepat merasa lelah. Bukan hanya itu, sarapan juga memengaruhi suasana hati. Orang yang melewatkan sarapan cenderung mudah lemas, sulit fokus, bahkan cepat marah. Namun, masalahnya adalah banyak orang salah memilih menu sarapan. Misalnya, langsung makan makanan yang terlalu manis, seperti kue manis, roti putih dengan selai gula berlebih, atau bahkan nasi putih dalam porsi sangat banyak. Akibatnya, gula darah naik dengan cepat, lalu turun drastis dalam waktu singkat. Kondisi ini membuat tubuh memberi sinyal lemas, dan otak merespons dengan rasa kantuk. Inilah kenapa seringkali Bapak Ibu merasa mengantuk tidak lama setelah sarapan. Ada sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health, yang menunjukkan bahwa kualitas sarapan berhubungan erat dengan tingkat energi seseorang sepanjang hari. Penelitian ini menyebutkan bahwa sarapan dengan kombinasi protein, serat, dan lemak sehat membuat tubuh lebih bertenaga, tidak mudah lapar, dan konsentrasi meningkat hingga beberapa jam ke depan. Sebaliknya, sarapan tinggi gula justru menurunkan performa kognitif dan membuat tubuh cepat lesu. Jadi, Bapak Ibu, jangan anggap sepele sarapan. Bukan sekadar soal kenyang, tapi soal memberi tubuh nutrisi yang benar agar tetap bugar, segar, dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Sekarang Bapak Ibu, setelah kita tahu pentingnya sarapan untuk energi dan konsentrasi, kita juga perlu hati-hati dengan menu yang dipilih. Karena faktanya, ada beberapa jenis makanan yang justru membuat tubuh cepat lemas, bahkan mengantuk setelah dimakan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, nasi putih dalam porsi berlebihan. Di Indonesia, nasi memang sudah menjadi makanan pokok. Banyak orang merasa kalau belum makan nasi berarti belum makan. Tapi sayangnya, nasi putih termasuk sumber karbohidrat sederhana yang cepat menaikkan gula darah. Kalau porsinya terlalu banyak di pagi hari, tubuh akan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan gula darah yang melonjak. Hasilnya, gula darah turun lagi dengan cepat, dan tubuh merespons dengan rasa lemas dan kantuk. Jadi, bukan berarti nasi putih harus dihindari total, tapi lebih baik dikurangi porsinya dan seimbangkan dengan lauk yang kaya serat atau protein. Kedua,
Gorengan. Siapa yang tidak tergoda dengan aroma gorengan pagi hari? Entah itu bakwan, tahu isi, atau pisang goreng, semuanya memang nikmat. Tapi gorengan mengandung minyak yang sudah dipakai berulang kali serta tinggi lemak trans. Konsumsi gorengan di pagi hari membuat pencernaan bekerja lebih berat, sehingga tubuh merasa penuh dan akhirnya malah mengantuk. Selain itu, gorengan juga minim nutrisi penting yang sebenarnya dibutuhkan tubuh di pagi hari. Ketiga, makanan terlalu manis, seperti kue basah, donat, roti tawar dengan selai coklat atau gula berlebih. Sama seperti nasi putih, gula yang tinggi akan cepat menaikkan kadar gula darah, lalu menurunkannya dengan drastis. Efeknya, tubuh jadi tidak stabil, otak merasa kekurangan energi, dan kantuk pun muncul. Bahkan ada istilah dalam dunia medis, yaitu sugar crash, kondisi ketika tubuh lemas setelah konsumsi gula berlebihan. Bapak Ibu, ada penelitian menarik dari American Journal of Clinical Nutrition yang menemukan bahwa konsumsi makanan tinggi gula di pagi hari berhubungan dengan rasa kantuk dan menurunnya konsentrasi dalam beberapa jam berikutnya. Sebaliknya, sarapan yang lebih kaya serat dan protein terbukti bisa membuat energi lebih stabil hingga siang hari. Jadi, apa yang kita makan di pagi hari benar-benar menentukan bagaimana tubuh kita merespon sepanjang hari. Selain 3 makanan tadi, ada juga kebiasaan lain yang perlu diperhatikan, seperti sarapan dengan minuman manis berkarbonasi atau kopi dengan gula berlebihan. Bukannya segar, justru tubuh jadi lebih cepat dehidrasi dan lemas. Jadi kesimpulannya, kalau Bapak Ibu ingin tetap segar setelah sarapan, sebaiknya hindari konsumsi nasi putih berlebihan, gorengan, dan makanan terlalu manis di pagi hari. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi jangan menjadikannya menu utama setiap hari. Pilihlah makanan yang lebih seimbang, supaya energi tetap stabil, dan tubuh siap beraktivitas tanpa rasa kantuk. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas makanan sarapan yang perlu dihindari, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang lebih menyenangkan, yaitu pilihan sarapan yang justru bisa menambah energi dan membuat tubuh tidak mudah mengantuk. Sarapan yang baik itu ibarat investasi energi untuk sepanjang hari. Jadi, apa saja yang sebaiknya ada di piring sarapan kita? Mari kita bahas satu persatu dengan sederhana. 1. Protein sehat. Protein adalah kunci utama supaya tubuh tetap bertenaga lebih lama. Kenapa? Karena protein dicerna lebih lambat dibandingkan karbohidrat sederhana, sehingga energi yang dilepaskan juga lebih stabil. Dengan begitu, tubuh tidak cepat lapar dan tidak mudah mengantuk. Telur, sumber protein hewani yang lengkap dengan asam amino penting. Bisa diolah menjadi telur rebus, telur orak-arik, atau dadar dengan tambahan sayuran. Tempe dan tahu, 2 bahan lokal yang murah, bergizi tinggi, dan kaya protein nabati. Tempe juga mengandung probiotik alami yang baik untuk pencernaan. Ikan, misalnya ikan kembung atau ikan tongkol, yang kaya akan omega 3. Selain memberi energi, ikan juga membantu menjaga fungsi otak supaya tetap fokus. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa sarapan tinggi protein mampu meningkatkan rasa kenyang lebih lama, menjaga kestabilan gula darah, serta menurunkan risiko rasa kantuk di siang hari. Jadi, menambahkan sumber protein di sarapan adalah langkah cerdas untuk menjaga stamina. 2. Karbohidrat kompleks. Banyak orang masih beranggapan bahwa karbohidrat selalu buruk. Padahal, yang berbahaya adalah karbohidrat sederhana yang cepat menaikkan gula darah. Yang dibutuhkan tubuh adalah karbohidrat kompleks, karena mengandung serat dan dicerna perlahan. Oatmeal, kaya serat larut yang membantu menstabilkan gula darah. Oatmeal bisa disajikan dengan susu rendah lemak, potongan buah, dan taburan kacang. Roti gandum utuh. Lebih baik daripada roti putih karena kandungan seratnya lebih tinggi. Cocok dipadukan dengan telur rebus atau alpukat. Ubi dan singkong, 2 sumber karbohidrat lokal yang murah, sehat, dan mengenyangkan. Selain itu, mereka juga mengandung vitamin dan mineral penting seperti kalium yang baik untuk otot dan jantung. Menurut Journal of Nutrition and Metabolism, konsumsi karbohidrat kompleks di pagi hari terbukti membantu mempertahankan energi lebih stabil hingga siang hari, dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. 3. Serat tinggi dari buah segar. Buah segar adalah salah satu kunci untuk mencegah kantuk setelah sarapan. Kandungan serat dan vitamin di dalamnya membantu melancarkan pencernaan
dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Apel, kaya serat larut dan vitamin C. Apel bisa membuat rasa kenyang lebih lama serta membantu menjaga gula darah tetap stabil. Pisang, sumber energi cepat yang sehat, karena kaya kalium dan vitamin B6 yang baik untuk metabolisme energi. Pepaya, membantu melancarkan pencernaan dan memberikan rasa segar di pagi hari. Sebuah studi dari Appetite Journal menunjukkan bahwa konsumsi buah kaya serat saat sarapan dapat meningkatkan fokus mental dan mencegah rasa kantuk karena energi yang dilepaskan lebih bertahap. Jadi, pastikan selalu ada buah di meja makan pagi Bapak Ibu. 4. Lemak sehat. Banyak orang takut dengan lemak. Padahal tidak semua lemak itu buruk. Lemak sehat justru penting untuk menjaga fungsi otak, memberi energi, dan menunda rasa lapar. Alpukat, kaya lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung dan otak. Bisa disantap langsung, atau dijadikan olesan di roti gandum. Kacang-kacangan, seperti kacang almond, kenari, atau kacang tanah. Meski kecil, kacang kaya energi dan protein. Konsumsi secukupnya sebagai pendamping sarapan bisa membantu rasa kenyang lebih lama. Biji chia, mengandung omega-3, serat, dan antioksidan. Bisa dicampurkan ke dalam smoothie atau oatmeal. Penelitian dari Harvard Th Chan School of Public Health menjelaskan bahwa konsumsi lemak sehat di pagi hari membantu menjaga fungsi otak, meningkatkan mood, dan membuat tubuh tidak mudah lelah. 5. Kombinasi yang seimbang. Kunci sarapan yang benar bukan hanya memilih satu jenis makanan, tapi kombinasi yang seimbang antara protein, karbohidrat kompleks, serat, dan lemak sehat. Misalnya, oatmeal, pisang, taburan kacang almond, roti gandum, telur orak-arik, potongan alpukat, ubi rebus, tempe goreng kering, pepaya segar, smoothie pisang, susu kedelai, biji chia. Dengan kombinasi seperti ini, tubuh akan mendapatkan nutrisi lengkap. Energi menjadi lebih stabil, pencernaan lancar, dan rasa kantuk berkurang drastis. 6. Dukungan penelitian. Ada sebuah studi dari International Journal of Food Sciences and Nutrition yang menegaskan bahwa sarapan dengan nutrisi seimbang mampu meningkatkan performa kognitif, memperbaiki mood, serta menjaga energi tubuh hingga siang hari. Sebaliknya, sarapan yang tidak seimbang, terutama tinggi gula dan rendah protein, justru meningkatkan risiko kelelahan dan kantuk di pagi hari. Jadi, Bapak Ibu, jangan anggap remeh sarapan. Pilihlah kombinasi yang tepat. Ada proteinnya, ada karbohidrat kompleks, ada buah segar, dan ada lemak sehat. Dengan begitu, tubuh akan terasa lebih bertenaga, otak lebih fokus, dan hari bisa dijalani dengan semangat tanpa gangguan kantuk berlebihan. Sekarang Bapak Ibu, setelah kita membahas apa saja pilihan makanan sehat untuk sarapan, tentu ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana cara menyajikannya dalam bentuk menu yang praktis, enak, dan mudah dibuat sehari-hari? Karena teori tanpa praktik pasti sulit dijalankan. Jadi di bagian ini, saya akan bagikan beberapa resep sarapan praktis yang bisa langsung dicoba di rumah. Resep ini sederhana, tidak butuh waktu lama, dan bahan-bahannya juga mudah ditemukan di pasar atau toko sekitar. 1. Oatmeal dengan potongan buah dan kacang. Oatmeal adalah pilihan populer bagi mereka yang ingin sarapan sehat sekaligus mengenyangkan. Caranya mudah sekali. Ambil 4-5 sendok makan oatmeal instan atau quick oats. Seduh dengan air panas atau susu rendah lemak, aduk sampai mengental. Tambahkan potongan buah segar, seperti pisang, apel, atau pepaya. Taburkan kacang almond, kenari, atau kacang tanah sangrai sebagai topping. Hasilnya adalah semangkuk sarapan kaya serat, protein, dan lemak sehat. Rasanya enak, teksturnya lembut, dan tentu saja membuat tubuh terasa segar lebih lama. 2. Smoothie pisang dengan susu kedelai dan chia seed. Bagi Bapak Ibu yang tidak suka sarapan terlalu berat, smoothie bisa menjadi pilihan tepat. Cara membuatnya juga cepat. Siapkan 1 buah pisang matang. Masukkan ke dalam blender bersama 1 gelas susu kedelai. Tambahkan 1 sendok makan biji chia, lalu blender hingga halus. Minuman ini ringan, segar, tapi tetap padat nutrisi. Pisang memberi energi cepat, susu kedelai memberikan protein nabati, sementara chia seed memberi tambahan serat dan omega-3. Sangat cocok diminum sebelum beraktivitas atau setelah olahraga pagi. 3. Telur orak-arik dengan sayuran dan roti gandum. Menu satu ini sederhana tapi lengkap gizinya. Cara membuatnya.
Pecahkan 2 butir telur, kocok dengan sedikit garam. Tumis bawang putih dan bawang bombay, lalu masukkan sayuran seperti bayam, wortel, atau paprika. Tuangkan kocokan telur, aduk rata hingga matang. Sajikan dengan 2 lembar roti gandum panggang. Menu ini kaya protein, vitamin, dan serat. Kombinasinya membuat tubuh kenyang lebih lama, tapi tidak menimbulkan kantuk. Cocok sekali untuk lansia yang butuh sarapan padat gizi tapi tetap ringan. 4 bubur kacang hijau dengan sedikit santan. Siapa yang tidak kenal bubur kacang hijau? Makanan tradisional yang hangat, lembut, dan menyehatkan ini bisa jadi sarapan bergizi bila dibuat dengan cara yang tepat. Caranya: rebus kacang hijau hingga empuk. Tambahkan sedikit gula merah secukupnya, jangan terlalu manis. Sajikan dengan kuah santan tipis atau santan encer agar lebih gurih. Kacang hijau kaya protein nabati, serat, dan vitamin B kompleks. Jika porsinya tepat dan tidak terlalu manis, bubur kacang hijau bisa menjadi pilihan sarapan sehat yang membuat tubuh bertenaga sepanjang pagi. 5 alternatif lokal, lontong sayur dengan porsi seimbang. Untuk bapak ibu yang tetap ingin makan makanan khas Indonesia di pagi hari, lontong sayur bisa jadi pilihan asalkan porsinya diatur dengan baik. Tipsnya: perbanyak kuah sayur seperti labu siam, kacang panjang, atau tahu tempe. Kurangi penggunaan santan terlalu kental agar tidak membuat tubuh cepat lelah. Batasi jumlah lontong, misalnya 1 potong sedang saja, lalu imbangi dengan lauk protein sehat. Dengan pengaturan porsi seperti ini, lontong sayur tetap bisa dinikmati tanpa membuat tubuh cepat mengantuk. Bapak Ibu, semua resep di atas hanyalah contoh. Intinya adalah bagaimana kita mengombinasikan makanan yang kaya protein, serat, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat ke dalam menu sarapan. Tidak perlu mewah atau mahal, yang penting seimbang dan sesuai kebutuhan tubuh. Sebagai catatan, ada penelitian dari British Journal of Nutrition yang menyebutkan bahwa orang yang mengonsumsi sarapan seimbang dengan kombinasi karbohidrat kompleks, protein, dan buah segar memiliki tingkat energi yang lebih stabil hingga 4-5 jam setelah makan, dibandingkan mereka yang hanya sarapan roti putih atau makanan tinggi gula. Ini membuktikan bahwa pilihan menu yang tepat benar-benar berpengaruh pada semangat kita sepanjang hari. Jadi, Bapak Ibu, silakan coba salah satu resep ini di rumah. Kalau biasanya sarapan hanya nasi putih dan gorengan, coba ganti beberapa hari dengan oatmeal atau smoothie. Rasakan sendiri bedanya, apakah tubuh jadi lebih segar dan tidak mudah mengantuk. Saya juga ingin tahu, dari semua menu yang saya sebutkan, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Tulis di komentar ya, supaya bisa jadi inspirasi untuk penonton lain. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita tahu makanan apa saja yang sebaiknya dipilih untuk sarapan, tentu ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar. Karena meskipun makanan kita sudah sehat, kalau cara konsumsinya salah, tetap saja hasilnya bisa kurang maksimal. Mari kita bahas beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan setiap hari. 1 porsi jangan berlebihan. Seringkali kita berpikir bahwa semakin banyak makan, semakin bertenaga. Padahal, kenyataannya tidak begitu. Makan dalam porsi berlebihan justru membuat pencernaan bekerja terlalu keras. Akibatnya, aliran darah lebih banyak menuju perut untuk mencerna makanan, sehingga otak kekurangan pasokan oksigen sementara. Inilah yang menyebabkan rasa kantuk setelah makan. Jadi, sarapanlah secukupnya. Ambil porsi kecil hingga sedang, lalu perhatikan apakah tubuh sudah merasa cukup kenyang. Ingat, sarapan hanya awal dari aktivitas hari, bukan satu-satunya sumber tenaga sepanjang hari. 2 minum cukup air putih di pagi hari. Setelah tidur semalaman, tubuh biasanya mengalami dehidrasi ringan. Kalau kita langsung makan tanpa cukup minum, pencernaan jadi lebih berat. Maka, biasakan minum segelas air putih setelah bangun tidur. Air membantu melancarkan metabolisme, membersihkan sisa racun dalam tubuh, dan mempersiapkan organ pencernaan sebelum menerima makanan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang cukup minum air di pagi hari lebih jarang merasa lelah dibandingkan yang tidak. Jadi, jangan lupa air putih adalah obat sederhana agar tubuh lebih segar. 3. Hindari teh atau kopi terlalu manis. Banyak orang menjadikan teh atau kopi sebagai teman sarapan. Sebenarnya tidak masalah, asalkan takarannya tepat.
Yang jadi masalah adalah kalau teh atau kopi ditambahkan terlalu banyak gula. Kandungan gula berlebih bisa membuat energi tubuh naik sebentar, lalu turun drastis, sehingga rasa kantuk muncul kembali. Jika Bapak Ibu ingin menikmati kopi atau teh, sebaiknya diminum tanpa gula atau dengan sedikit saja. Bahkan, kopi hitam tanpa gula justru terbukti dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi bila diminum dengan porsi wajar. 4 waktu terbaik sarapan. Tidak sedikit orang yang terburu-buru sarapan tepat setelah bangun tidur, bahkan sebelum tubuh benar-benar siap. Padahal, menurut pakar gizi, waktu terbaik untuk sarapan adalah sekitar 1 jam setelah bangun tidur. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mengaktifkan sistem metabolisme dan menyiapkan pencernaan. Kalau sarapan terlalu cepat, perut bisa terasa kembung atau tidak nyaman. Sebaliknya, kalau sarapan terlalu siang, tubuh bisa kekurangan energi dan konsentrasi di pagi hari. Jadi, sebaiknya tunggu sebentar setelah bangun tidur, minum air putih dulu, bisa ditambah aktivitas ringan seperti jalan kecil atau peregangan, lalu setelah itu baru sarapan. Jadi, Bapak Ibu, intinya bukan hanya soal apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana cara makan dan kapan waktunya. Dengan porsi yang pas, cukup air putih, minuman yang tidak terlalu manis, dan waktu sarapan yang tepat, tubuh akan lebih segar, konsentrasi meningkat, dan rasa kantuk berkurang drastis. Bapak Ibu, supaya lebih mudah membayangkan, mari kita dengarkan sebuah kisah sederhana. Ada seorang kakek bernama Pak Sastro, usianya sudah 68 tahun. Beliau punya kebiasaan setiap pagi sarapan dengan nasi uduk lengkap. Ada nasi gurih, telur, bihun, bahkan kadang ditambah gorengan. Rasanya memang enak, apalagi ditemani teh manis hangat. Tapi setiap kali selesai sarapan, bukannya semangat, beliau justru merasa mengantuk berat. Kadang sampai tertidur di kursi ruang tamu, padahal baru saja bangun tidur. Awalnya, Pak Sastro mengira hal itu wajar karena usianya sudah lanjut. Namun suatu hari, anaknya yang membaca artikel tentang pola makan sehat untuk lansia menyarankan beliau mencoba sarapan lain. Katanya, mungkin penyebab kantuk itu karena makanan pagi yang terlalu berat minyak, tinggi karbohidrat sederhana, dan minim serat. Pak Sastro pun memberanikan diri untuk mencoba. Esok harinya, ia mengganti nasi uduk dengan semangkuk oatmeal hangat yang diberi potongan pisang dan taburan kacang tanah sangrai. Awalnya terasa aneh, karena rasanya berbeda jauh dari kebiasaan bertahun-tahun. Tapi setelah beberapa hari rutin, ia mulai merasakan perubahan. Tubuhnya terasa lebih ringan, tidak cepat mengantuk, bahkan semangatnya untuk berjalan pagi jadi lebih tinggi. Saat ditanya, beliau berkata, ternyata perut tidak selalu harus penuh nasi supaya kuat. Yang penting gizinya cukup. Kisah Pak Sastro ini memberi gambaran bahwa perubahan kecil dalam pilihan sarapan bisa berdampak besar pada energi seharian. Jadi, kalau Bapak Ibu sering mengantuk setelah makan pagi, mungkin saatnya mencoba alternatif yang lebih sehat. Bapak Ibu, jadi dari pembahasan kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa sarapan yang sehat dan seimbang sangat berpengaruh pada energi seharian. Kalau kita memilih makanan tinggi serat, protein sehat, dan karbohidrat kompleks, tubuh akan terasa lebih segar, tidak cepat mengantuk, dan aktivitas pun jadi lebih lancar. Sebaliknya, kalau sarapan terlalu berat minyak atau terlalu manis, justru membuat kita lemas dan ingin tidur lagi. Artinya, pilihan makanan pagi itu penting sekali untuk kesehatan, apalagi di usia lanjut. Dengan pola sarapan yang tepat, bukan hanya badan terasa ringan, tapi juga daya tahan tubuh bisa lebih baik, gula darah lebih stabil, dan semangat beraktivitas pun meningkat. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Ibu semua. Kalau biasanya, Bapak Ibu sarapan apa di pagi hari? Apakah lebih sering dengan nasi, roti, bubur, atau sudah mencoba buah dan oatmeal? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa membaca cerita dari Bapak Ibu semua. Anggap saja ini absen kita, supaya lebih akrab. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video kesehatan berikutnya. Terima kasih sudah setia menemani sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat, dan semoga Bapak Ibu selalu sehat, segar, serta penuh semangat setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan hangat untuk Bapak Ibu di rumah.